Malam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 3 Maret 2014. Rangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya lagi-lagi kontak senjata antara aparat kepolisian dan kelompok bersenjata terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Dan Kementerian Agama mengusulkan menaikkan tarif nikah. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, aksi demo Sivitas Akademika Universitas Samratulangi di kantor Rektorat Unsrat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah keinginan Sivitas Akademika untuk bertemu dengan rektor dihalangi petugas keamanan rektorat. Setelah melakukan orasi di kampus Fakultas Kedokteran, ribuan pendemo bergerak menuju kantor rektorat dan menginginkan untuk bertemu Rektor Unsrat, Prof. Dr. Donald Rumukoi. Kedatangan pendemo ke kantor rektorat Unsrat ini untuk bertemu dengan rektor dan meminta segera melepaskan jabatannya sebagai orang nomor 1 di Universitas Samratulangi. Namun kedatangan ribuan pendemo di kantor rektorat tidak digubris oleh Rektor Unsrat. Malah kedatangan pendemo disambut oleh petugas kampus dengan senjata pentungan. Karena rektor tak kunjung datang untuk menemui pendemo, ribuan pendemo ini memaksa untuk masuk. Akhirnya bentrokan pun tak bisa dielakkan. Pendemo dan petugas keamanan saling baku pukul yang mengakibatkan timbulnya korban di kedua belah pihak. Karena jumlah pendemo terbilang banyak, petugas keamanan terdesak mundur ke dalam kantor rektorat. Selain korban, di kedua belah pihak, pintu masuk yang terbuat dari kaca rusak parah akibat lemparan batu dan pukulan kayu dari petugas universitas. Kericuhan pun berakhir setelah beberapa orang dosen dari fakultas menenangkan massa pendemo. Setelah ditenangkan oleh beberapa orang dosen, ribuan pendemo ini langsung membubarkan diri dan akan terus melakukan perlawanan terhadap Rektor Unsrat sampai sang rektor turun dari tahtanya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdiham Syahdin melaporkan. Ya, kontak senjata antara aparat kepolisian dan kelompok sipil bersenjata kembali terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Senin siang. Dilaporkan 2 anggota polisi terkena tembakan saat kontak senjata terjadi di Kecamatan Poso, Pesisir Utara. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Sumarno membenarkan telah terjadi kontak senjata antara kelompok sipil bersenjata yang diduga sebagai teroris di Kecamatan Poso, Pesisir Utara. Kontak senjata yang terjadi di Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah antara aparat kepolisian dan kelompok sipil bersenjata mengakibatkan 2 anggota polisi terluka, yakni Barada Syayu Alam dan Bribda Baharudin. Kedua anggota polisi tersebut terluka di bagian kaki, pinggang, serta perut akibat terkena tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Menurut Sumarno, sebelumnya aparat kepolisian sudah mencurigai salah satu tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian kelompok sipil bersenjata. Saat akan melakukan pengepungan, tiba-tiba kelompok sipil bersenjata melepaskan tembakan dan mengenai 2 anggota polisi. Kontak senjata pun terjadi antara aparat kepolisian dan kelompok sipil bersenjata. Senjata yang ada di wilayah Poso, dan kita masih mengkonfirmasi lebih lanjut dari kejadian-kejadian yang mungkin hari ini ada di wilayah Poso, khususnya di Poso Pesisir Utara. Nah, kita sedang tetap melakukan penyisiran dan pengamanan di wilayah tersebut. Ada yang lain? Ada yang tertembak. Sementara untuk korban jiwa belum ada, hanya anggota kita memang ada yang luka, yaitu di bagian kaki dan di bagian pinggang dan ke perut. Ini sedang kita upayakan untuk dirawat dan sekarang sudah dilakukan evakuasi anggota tersebut. 2 anggota polisi yang terluka akibat terkena tembakan saat ini masih dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Poso untuk mendapatkan perawatan. Rencananya 2 anggota tersebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah. Sementara itu dari kelompok sipil bersenjata belum diketahui apakah ada korban luka tembak.
Sebelumnya awal Februari, Brimopolda Sulawesi Tengah juga terlibat kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata dan menewaskan 1 anggota dan 2 warga sipil. Hingga kini Kepolisian Polda Sulawesi Tengah terus melakukan pengamanan intensif di wilayah Kabupaten Poso dan terus mengejar kelompok sipil bersenjata di wilayah tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Ya, warga Bengkulu dihebohkan dengan beredarnya foto mesum yang diduga mirip salah seorang petinggi di Provinsi Bengkulu bersama seorang wanita. Selain foto-foto, ada juga beberapa percakapan melalui BlackBerry Messenger. Tak hanya media lokal yang memberitakan skandal ini, di jejaring sosial pun juga menjadi topik hangat karena pejabat pada foto tersebut diduga mirip dengan Gubernur Bengkulu, Zunaidi Hamzah. Beredarnya foto-foto serta percakapan melalui BlackBerry Messenger antara seorang petinggi yang diduga merupakan Gubernur Bengkulu, Zunaidi Hamzah, bersama dengan seorang perempuan yang merupakan caleg dari salah satu partai peserta pemilu sejak beberapa waktu terakhir membuat heboh warga Bengkulu. Foto-foto dan percakapan melalui BBM ini pertama kali diunggah melalui Facebook dari salah satu akun, di mana dalam akun ini memuat foto seorang lelaki yang berada di dalam satu ruangan tanpa busana dan hanya mengenakan celana dalam dan foto muka si perempuan, serta beberapa buah percakapan melalui BlackBerry Messenger. Di dalam percakapan ini, kedua pelaku memakai sebutan nama dengan panggilan Abi dan Umi. Istilah kolor hijau serta panggilan Abi dan Umi ini pun santer menjadi kata-kata yang tren bagi warga Bengkulu. Warga meminta Gubernur Bengkulu untuk mundur jika benar dalam foto tersebut adalah Zunaidi Hamzah. Menanggapi pemberitaan dan isu yang telah beredar, Gubernur Bengkulu Zunaidi Hamzah melalui keterangan persnya menjelaskan bahwa berita serta foto-foto yang dianggap telah menyudutkan dirinya tersebut tidaklah benar adanya, dan dirinya berani diambil sumpah mengenai hal tersebut. Dengan ini saya katakan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Menanggapi hal demikian, Ketua Komisi 4 Saprianto Daud berjanji akan menindaklanjuti isu tersebut, dan bila memang benar foto dan SMS itu asli, pihaknya akan memanggil Gubernur Bengkulu terkait kasus tersebut. Intinya, kami Komisi 4 akan coba mengundang atau mendatangi ahli IT yang bisa kita percaya. Karena kalau yang bisa membuktikan itu cuma ahli IT, bukan kita. Karena ini masalah keagamaan yang ada di Komisi 4. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Ya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan hari ini dikembalikan ke rutan KPK. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.